Oke. Naik motoran di bulan Ramadan. Hey. Naik motor turun ke jalanan. Hey. Jangan lupa lebaran. Naik motor jangan kayak setan. Kalau bonceng pasangan jangan bawa-bawa keributan. Ya. Kalau naik motor jangan lupa matikan kompor nanti kebakaran. Iya. Oke. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullah. Kembali lagi di channel Ibnu Faisal. Ya, gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang baik-baik aja. Ya, kali ini Insyaallah. lagi ada Aas. Nugroho. Aas Nugroho sebagai narasumber kita kali ini. Yang dimana kali ini video aku agak berbeda ya guys ya. Jadi Podcast biasanya ya? konsepnya ya dibilang podcast sekalipun enggak, Oh, ya kan. Nah, Podcast sederhana. sederhana aja ya, seadanya aja gitu. Jadi kali ini itu kita lagi ya masih dalam suasana lebaran. Iya. Kita mau minal aidin dulu, mohon maaf lahir dan batin. Nah, Selamat berkumpul dengan keluarga. setelah 2 tahun Setelah nggak 2 kumpul tahun. sama keluarga, gimana THR-nya guys? Nah, Setelah 2 tahun pandemi. pandemi. Jelas. Iya, jadi setelah ngelewatin 2 tahun yang Dan kita pun udah lama jumpa, woy. kita terakhir kali jumpa 2019. di Jakarta, Di Jakarta. 2019. 2019 Benar Jakarta. sekali, 2019. Di situ kita main ke Elders itu. Iya, kita ada main ke Elders, ya ke dunia otomotif lah, nggak jauh-jauh juga. Belum jadi bangun motor. Iya. CB 400 ya. Di Itu yang 400 ditunggu. masih penasaran di Elders waktu itu ya, Boy ya. Iya. Jadi kita posisinya lagi ada di kota Pekanbaru. Bahkan baru. Aku dari kecil di sini, terus aku kuliah di Medan dan ketemu si anak setan ini. Satu kampus, Satu hobinya kampus. sama, main futsal sama. Bola ya, futsal, Main motor, motor sama, ngeband. musik, ngeband juga. Ngeband sama. Baru. Kak, jadi kali ini kita bakal cerita-cerita dikit lah soal otomotif atau dunia motor selain motor sport atau Sekaligus nostalgia. nostalgia juga. Kita obrolannya nyantai-nyantai aja guys. Jadi kalian jangan tegang kali kalau kata orang Medan, ya kan? Hairi jangan tegang kali. Iya. Si bror, mabror. Pasti nonton. Opi ini. juga, Opi. Nonton. Boleh lah, disapa dulu lah kon-kon Medan. Halo. TBW. Halo subscriber Ibnu Faisal. Ya. Aku Aas Nugroho. Aku teman lama ya, teman lama kita dari 2011 bareng sampai sekarang masih terus bareng dengan hobi yang sama ya, jalur yang sama. Apalah, saudara kandung beda ibu. Iya. Nah, itu dia. Jadi- Beda mama kalau kata orang Medan. Jadi sebenarnya di Medan kami jumpa di kampus awalnya. Terus setelah berjalan kuliah bareng ya, 7 tahun ternyata lebih ya. ditemukan dengan hobi-hobi yang bareng. Iya, bareng. Selain bicara modifikasi ataupun bicara roda 2, itu kita sering bahas musik, bola, bola segala macem gitu. lah. Ya udah sampai berlanjut sampai Sama- sekarang. Cewek juga sih. Dan sekarang udah menemukan jalan masing-masing. Jalan masing-masing. Jalan masing-masing. Dia stay di ibu kota, aku di ibu kota juga, tapi ibu kota Sumatera Sumatera Utara. Tempat angkot ngelawan arah semuanya. Rusuh. Mending kali kepala aku kalau dari Medan itu, asli boy. Nggak kayak ini ya, Pekanbaru ya, tenang. Kan baru ya
motornya juga aja. sih, ada juga, motor tapi aja yang gel-gel. tapi nggak separah yang di sana. Iya. Suara Itu kita ada bos kita. ada abang muda kita. Oke, jadi intermezzonya gitu aja lah ya. Kita pokoknya lagi sama-sama di Pekanbaru. Aku emang lagi balik kumpul sama Mudik keluarga lah aku di ya, sini. mudik. Dia buat pertama kalinya mudik Ya. dari Medan ke Pekanbaru karena Kebetulan kakak kakaknya domisili di dia sini sekarang. Iya, udah pindah ke Pekanbaru. Yoi. Oke guys, gitu aja perkenalannya ya. Jadi intinya Bang Aas ini salah satu pencetus motor custom di Kota Medan. Nah, jadi yang mau aku angkat di sini nanti kita bakal bahas gimana sih perjalanan orang-orang yang sebelumnya belum suka motor custom terus bisa bikin bengkel yang sekarang udah lumayan membooming ya Ya. di Kota Medan ya. Nah, Berangkat dari bengkel dan menjadi komunitas. iya, oke. Oke boy, pertanyaan pertama. Sebenarnya ini kan kau udah lama juga kan terjun di dunia motor custom Ya. ini kan. Nah, arti dari motor custom itu sendiri sebenarnya apa? Kalau aku sendiri ya, Ini kita logatnya logat Medan aja ya guys. sorry ya. Nggak ada itu. Jadi motor custom itu bagi aku itu adalah apa ya? Customize ya awalnya, iya. customize, modifikasi motor, dan memang itu udah hobi aku dari tahun 2007 sebenarnya. Oh 2007. Berarti udah dari SMA ya, SMP Iya, ya? memang udah hobi vintage retro Iya, gitu iya. ya. Dan custom ini kan sebenarnya berawal dari kata customize gitu. Dia Customize. menyesuaikan di sini kan bagaimana keinginan kita, bagaimana keinginan bentuk motor, bagaimana bentuk apa ya fittingnya kita Stangnya di atas sama motor itu seperti apa, itu sebenarnya customize itu. Jadi dia lebih menyesuaikan Body untuk- positionnya ya. Iya, untuk semuanya modifikasi ya. yang kita inginkan Iya. gitu kan. Nah, mungkin teman-teman yang bingung nih, custom ini apa sih sebenarnya? Apa Ya, itu motor yang udah jadi terus dibenerin? Apa Iya. memang apakah ada restorasi? apakah gitu restorasi kan. dari nol lagi? Nah, jadi gitu? sebenarnya banyak macam-macam. Tapi kalau restorasi itu biasanya kan motor yang memang basicnya seperti apa dikembalikan lagi Dikembalikan seperti ya. itu Oke. gitu. Dan itu nggak hanya mesti motor klasik gitu. Bisa jadi Motor yang baru motor-motor sekarang juga baru, bisa ya? modern bisa juga ya kan. Oke. Ya itulah, satu motor sport, satu motor klasik. Iya. Ini gimana boy? Apa? Perkembangan motor-motor kita kayak mana nih? Itulah, Udah banyak ganti di kayaknya Mandalika nih. kemarin kita tonton langsung boy, anak-anak Mandalika. Indonesia. Iya. Yang kemarin Tapi bangga ya, bangga kita. Yang juara di Asian Talent Cup. Kan sebelum Moto3 itu ada yang balapan anak mudanya juniornya gitu Iya. kan di Asian Talent Cup. Itu yang juara 2 sama 3-nya itu berasal dari 43 Racing School. Tempat Itu aku yang kemarin main di Sentul. Sentul. Iya. Dia udah main Anak-anak di Sentul didiknya. sekarang. Dulu di Medan mainnya di Ring Road. ya kan? Sekarang gaya memang. Dia Di dulu Sentul. kencang-kencang dikejar begal aja kita. Dulu di Halat ya kan. Sekarang udah di Sentul. Aku lah. lihat di story, oke. Iya. Cita-citanya tapi tercapai. Touring ya kan. Jadi pokoknya kalau dulu tuh emang lebih seneng ngebut di jalan, terus Iya. makin kesini ya kita Umur juga sih. kayak makin Umur apa namanya, juga. kayak lama-lama keganggu juga orang Iya. ya kan. Kalau kita Lebih- terlalu ngebut di jalan gitu. Lebih dewasa. Lebih apa ya? Ya lebih kalem lah Nah, gitu kalau ya. kalau dulu wah becak-becak tuh pun kita tendang ban. Riba kan sekali di ya. Medan itu. Becak ngelonara angkot ngelonara orang tuh yang marah. Oke, terus ini boy, pertanyaan yang lumayan banyak nih kalau misalnya kita lagi ada di acara motor-motor event motor custom lah gitu kan, biasanya banyak yang nanya, apa sih bang perbedaan modifikator sama builder itu? Oh. Nah, Jadi sebenarnya modifikator sama builder itu aku juga dapat info dari Om Bingki. Kan kemarin ikut. oh yang waktu itu kita Ya, ada 2019 iya. kita sama Mas Herat Elders. Oh iya, kan iya. jumpa di situ. Nah, jadi sebenarnya aku di situ juga berguru lah ya, guru nanya, namanya juga mereka bisa dibilang pemain-pemain lama lah gitu ya. Jadi Kalau ada yang salah boleh dibenerin aja nanti guys di komen ya. jadi Om Bingki itu, ini juga info dari Om Bingki. Iya. Om Bingki membilangkan itu bedanya antara builder sama si modifikator. Kalau modifikator itu motor yang udah emang jadi, itu di istilahnya partnya itu diubah-ubah lagi gitu, tapi nggak sepenuhnya. Berarti Nggak- kayak stang Iya. aja yang diganti dulu gitu mungkin ya. lebih ke
aksesoris mungkin ya. atau bentuk rangkanya ada sedikit ya diganti atau ban gitu ya, ukuran ban gitu. Nah, kalau builder itu dia membangun motor itu dari nol. Membangun berarti motor istilahnya ngambil mesin aja lah ya, apa gimana? Kalau di sini bisa jadi ambil mesin aja ataupun mesin sama mesin-mesinnya juga sama elektrikalnya juga mau dari lampu itu ya semua itu memang rakit sendiri. Nah, itu info dari Om Bingki pada saat itu di tahun 2019 tuh kita ngobrol-ngobrol gitu. Nah, di situ aku juga baru ternyata itu bedanya antara modifikator sama builder gitu. Ya padahal kalau diartiin secara nggak langsung kayak sama aja gitu ya kan? Kayak sama aja. Ya kan tujuannya sama-sama ganti-ganti aja iya. Bang gitu ya. Tapi sebenarnya beda ya. Kalau di motor custom itu yang bergenre chopper boy. Kalau chopper itu kan sebenarnya dia memang betul-betul bangun dari nol, rangka. Dia cuma memang ngambil mesin kan. Iya. Nah, jadi kenapa kayak punya Hairi ya? Kayak punya Hairi. Itu kan dari mulai rangka, tangki, pokoknya dari mulai yang besi-besian lah ya. Bubut-bubut sendiri gitu. Nah, itu memang chopper itu lah kenapa di genre custom itu si motor chopper itu paling stratanya paling tinggi. Karena tingkat kesulitannya memang itu tuh dari nol. Gitu. Dari nol. Nah, makanya kebanyakan kalau juara-juara di custom fest, juara-juara di event-event modifikasi lah ya. Itu rata-rata chopper. Gitu. Jadi itu ya guys perbedaannya modifikator sama Builder. Terus boy, gimana nih awal mulanya bisa terjun ke dunia motor custom ini awalnya gimana? Apakah emang dari zaman sekolah atau dari zaman kuliah udah ada niat bikin bengkel custom atau gimana? Jadi awalnya itu 2013 itu ya? 2012 Lama juga ya? Lumayan, udah lama. Gue yang custom 14 ya? 14. Ya. Nah, kebetulan kok kan ikut ke rumah Opi. Ya, awal-awal. Iya sama Hairi ya. Iya, sama pulang Hairi. Kuliah tuh. Nah, pulang kuliah tuh di situ ya kan komunitas sekaligus bengkel kita lah ya. Namanya TWBW. Itu yang pas aku awal itu udah terkonsep apa emang baru hobi-hobian aja bikin motor? Nah, sebenarnya hobi itu dari 2010 2011 gitu. Cuma semenjak Opi udah mulai ini ya, Opi kan kebetulan sepupu dan vokalis band aku pula ya. Ya juga anak band, nanti kita bahas. Nah, jadi si Opi itu inisiator lah ya. Ini kebetulan bengkel udah mulai rame nih, gitu, udah mulai rame dan akhirnya jalan bareng, buat kegiatan bareng. Udahlah, sekalian aja lah TWBW ini jadi komunitas. Nah, makanya bisa dibilang foundernya itu si Opi ini sebenarnya gitu. Kalau aku jadi dia kayak ngembangin lah ya. Iya, kalau aku di dunia customnya malah aku diracunin dia awalnya. Gitu. Aku memang udah modifikasi motor dari 2008 2007, tapi untuk mengembangkan ilmu customnya itu diracuni sama si Opi ini. Gitu. Lama dia mungkin langsung lebih ke prakteknya ya. Lebih prakteknya itu ya. Iya, di rumahnya kan lihat sendiri kan. Iya. Nah, dari situlah TWBW mulai terbentuk 2012-13 gitu kan. Akhirnya ya udah jadi komunitas sekalian. Nah, jadi memang foundernya itu si Opi awalnya. Gitu. Emang udah ini boy, udah berapa lama total ini terjun di dunia? Kalau bisa dibilang kalau TWBW ini dari 2013 sampai sekarang lah, sampai detik ini. Bener-bener ininya ya, bener-bener mulai diseriusin lah ya. Diseriusin 13 kan. ya. Nah, jadi sebenarnya kalau si Opi itu ngambil divisi itu emang benar-benar di bengkelnya total 100%. Sedangkan aku itu di social movement-nya boy. Social movement, gerakan-gerakan yang sering tuh ada sampai ribuan motor turun. Ntar kita masukin fotonya ya. Nah, motor custom klasik itu turun bareng gitu. Nah, kebetulan mulai sering buat gerakan itu semenjak dia udah pindah ke Jakarta. Pas udah pindah baru. Udah jadi pemimpin geng motor aja nih kan. Gak apa pimpin. Awak di Jakarta. Inisiator buat acaranya. Sendiri aja YouTube. Dia udah diikutin ribuan motor di Medan. Ya, antusiasmenya makin kemari makin dan itu juga ngebangunnya nggak bentar. Iya, dan nggak bentar. Dan kebetulan memang beberapa brand-brand motor besar belakangan ini ngeluarin motor-motor yang modern klasik kan. Contohnya kayak Kawasaki ya, W175, Yamaha, XSR gitu. Dan
Dan apa Royal Enfield udah Royal mulai Enfield, iya. ada apa namanya showroomnya di Medan gitu kan. Jadi Oh, udah ada ya. Ya, Dulu kan makin- Ducati tuh. Ducati. Tutup abis itu kan. Sekarang Royal Enfield buka di daerah Ring Road, nggak jauh dari rumah. Iya, iya tuh. Udah lama nggak ke Medan jadi Lama, Bro. udah tak lama. 2020 terakhir. Udah lama kali. Oh, nggak ngeliat angkut melawan arah itu. Kalau orang jualan di Medan, biar tahu kalian nih ya. Orang jualan di Medan. Misalnya nih kita di apa namanya? Kede. Warung. Nah, warung mau beli pop ice atau mau beli minuman apa kan? Kak, mau beli minuman lah. Ya kau pilih aja situ kata. Dia yang nyuruh Dia kita yang ya. marah. Dia yang nyuruh, padahal dia yang jualan gitu. Kalau nanya baik. Apa nggak susah aja itu? Oke, memang di Medan harus emosi. Oke, boy. Sebelumnya kan kau juga udah lama ngeband kan, main di dunia Lama. musik sama si Opi juga Opi yang dia juga. bilang vokalisnya tadi. Sepupu juga. Apa emang ngeband dulu baru kepikiran bengkel ini atau memang sejalan gitu? Ya, jadi sebenarnya Apa emang gara-gara musik terus ngelihat pasarnya kalau kita bikin TWBW ini bisa ngembangin musik kita lagi gitu? jadi sebenarnya kalau bicara musik luan atau motor luan itu musik duluan sebenarnya. Oh. Kalau aku ya. Iya, iya. Nah kalau Opi itu malah SMP dia udah ikut road race boy. Oh. Udah ikut road race. Makanya dia suka nonton MotoGP ya? Dia suka Iya kan? MotoGP, Iya, iya. suka Iya, MotoGP. Rossi pada saat itu kan. Sekarang nggak tahu idola siapa. Sekarang Peko Bakmaya. Doni Tata gitu kan. Aduh, kan. Udah lama. Udah, jadi Dimas Eki sekarang Dimas Oke, Eki. Dimas Eki. Ah. Banyak pembalap Oh iya, sekarang. Mario Aji sekarang. Kemarin yang bawa bendera siapa? Mario Aji sekarang Mario di, Aji, ya. di Moto3. Oh iya. Jadi itu awalnya memang kalau aku musik duluan, Opi dia udah ikut sempat road race lah ya gitu. Berarti udah duluan dia. Udah ya? duluan dia. Dia mulai modifikasi itu 2007 2008. Road race Nah. lebih balap ya. Duluan ngeband, akhirnya aku dari SMP bareng sama si Opi, SMA pun bareng. Bareng. Kuliah Yaudah. aja yang ketemu sama aku. Iya, makin diseriusin lah. Udahlah ngeband awalnya pensi-pensi gitu kan. Apa namanya? gigs-gigs kecil, underground, lama-kelamaan ya semua dari iseng lah namanya ngeband ya kan. Akhirnya makin kemari. Enggak, kalau dibilang iseng enggak ya, Boy? Emang dari zaman kuliah juga Ngeband aku lihat terus. konsisten. Mereka Iya, memang konsisten. konsisten. Sampai aku ngelihat mereka udah punya bengkel itu, wah, Ya. top sih. Jadi memang Hmm. apa ya konsisten lah ya Konsisten ya. antara musik rock and roll yang dibawa Vintage Glasses sama musik Berhubungan sama kalian. musik sama band, motor nih. sama motornya motor ya. gitu. Jadi antara fashion, musik dan motor tuh kok Ya, kawin sejalan gitu. gitu ya, sejalan ya. Cocok. Jadi ya udahlah kita buat saling nge-branding ya. Si motor jadi brandnya si band Iya, gitu ya. Si band si juga band nge-branding juga. motor Iya. gitu. Jadi berkesinambungan dan Terus, dan akhirnya fashionnya pun sehari-harinya ya mengikuti itu rada vintage Iya. tapi ya rock and roll gitu Iya. kan. Akhirnya keluarlah album. Udah 2 album, terakhir 2021 Album yang kemarin. kedua ini yang lebih motor Iya. banget Yang Tujuannya bertajuk ya. Invasi Batas Utara. Dan kebetulan masuk 10 besar nominasi. Nah. Extreme Most Speed. Biar Nah, tahu lah. Saingannya The Brandals, The Brandals, Fencers, terus apa lagi? apa? Itu dari semua Panturas, Indonesia? Sorry. Semua Indonesia tuh 10 besarnya ya? Seluruh Indonesia, Indonesia, kan? iya seluruh Indonesia dan mewakili satu-satunya Sumatera. Nanti kalian bisa cek ya di Spotify ya. Di Spotify ada Kayak di Vintage Glasses. iya, The Vintage Glasses aja. Di YouTube musik juga ada. Jadi buat kalian pecinta musik-musik rock and roll Wah. 70 80-an terus Dan yang berbau Motor nah, boleh didengar. Gitu. alirannya soalnya kayak The Sigit. Nah, jadi Kalau kalian iya, suka The bisa. Sigit pasti The biasanya Sigit. bakal suka. Kelompok penerbang roket ada sentuhan seringainya dikit. Nah. Serem lah pokoknya. Ada video klipnya kalian tonton aja lah. Sejauh ini kan udah berjalan berarti 2013, udah lebih hampir 9 tahun ya. Ya. 9 tahun. Iya. Apa aja nih prestasi dari bengkel TWBW sendiri? 2014 aku sama Opi sama si orang bengkel kita Iya. tuh buildernya lah yang bangun ya, yang bangun motor si Opi ini
itu berhasil motor COP itu dengan kelas Copi Cup itu berhasil juara 1 Custom Juara Fest 1 ya? 2014. Oh, yang ini Bonggol Toba. Bonggol Toba warna Itu custom merah. fest yang pertama ya, Teh? Custom Fest udah tahun Kedua, ketiga. Ketiga ya. Awalnya 2012 kan. Tapi kalian event pertama kan? Event Itu yang pertama terbang di sana kan? dan Kan? satu-satunya orang Sumatera yang ikut kompetisi. Apa nggak gila kali tuh boy? Pada saat Hah? itu. Pertama kali ikut juara satu. Juara berarti satu. Berarti kan ini si TWBW bikin sesuatu yang beda. Iya. Iya kan? Dan itu memang ya balik lagi sih mental anak Sumatera ini Iya. sebenarnya Jago, perlu diperhitungkan, gitu kan. Betul. Dan mulai makin sekarang boy, makin kemari itu teman-teman Pekanbaru juga ada yang ikutan, Ada ya? teman-teman ada namanya Tomorrow Industrial, itu ada juga teman-teman Pekanbaru. Terus Udah ada ini mulai sering ikut event juga. udah sering. Satu lagi ada namanya Mas Geges. Geges Mas ini Geges. yang pernah aku datangin itu ya. iya, yang Mas Geges ini di Pekanbaru juga, Hmm. dan itu sampai ke luar negeri boy, Oh. melalui custom Jepang, fest Jepang. ini. Ya waktu Yokohama Custom Show kalau nggak salah. Jadi sebenarnya di Sumatera ini udah mulai Bangkit lah ya. dilihat sih, diperhitungkan Pekanbaru, Medan, dan Berawal dari kalian tapi ya. berawal Iya. Sumatera itu yang istilah Medannya buka calak boy, Iya. buka calak itu Berarti kan itu yang kalian juara custom fest ketiga. ya. Di 1-2 itu emang orang ada. bengkel dari Sumatera Nggak ada, nggak ada. Oh, iya. Dan Memang orang ini. Dan pada saat itu medsos kan belum segencar iya, sekarang. Iya, betul. Yang Jadi- Instagram kayak gitu aja. Iya, kan? jadi info itu nggak terlalu yang gimana Iya, gitu iya. kan. Nggak seviral sekarang. Iya, lah, jadi memang apa-apa. harus ngelihat websitenya, terus bahkan untuk pendaftaran motor yang mau diikutkan kan harus ada ngikutin regulasinya boy. Oh. Dari mulai foto, iya, iya, foto iya. detail, Iya, iya. dari mulai fotonya yang memang harus niat lah, jangan pakai HP gitu. Memang harus Jadi- pakai kamera. Berarti penilaiannya pun banyak ya. Banyak, jadi yang dipajang di Misalnya- motor di sana nggak sembarangan. Misalnya di 3 urutan besar pertama apa aja boy yang dinilai dari event custom fest itu? Jadi sebenarnya Apakah- nggak melulu tentang cat yang mulus, nggak iya, melulu iya. tentang krum-kruman gitu. Iya, iya. Jadi kalau kata ini ya salah satu pegiat custom culture di Jakarta, Kick Ass Chopper namanya, yang kemarin kolaborasi dengan Elders juga. Namanya kan Mas Verolan tuh. Nah kata Mas Verolan itu motor custom itu yang namanya custom culture itu nggak melulu tentang motornya itu harus kilat, cat itu harus Kan identik dengan krom-kroman ya. krom-kroman, biasanya, ya. nggak, sekarang udah nggak gitu lagi penilaian itu boy. Penilaian itu bahkan knalpot yang karat pun, Iya. tapi kalau memang dapat nih rootsnya, Oh, gitu. iya, Jadi iya, kan oke. kayak misalnya kita bicara Kayak custom, motornya punya nyawa lah. iya kan? bener. Iya. Jadi nggak semua motor modifikasi itu harus kilat boy. Iya, betul. Bahkan kayak tangki aja itu ya, tangki-tangki motor gitu. Kalau memang jatuhnya pas dengan karatnya, Porsinya ya, dia sesuai bisa lah ya. menang. Porsinya gitu. Sesuai dia bisa menang. Iya, Dia nggak emang cuma kilat gitu enggak. Soulnya sih. Soulnya. Iya, Jadi soul sekarang motor. makanya sekarang udah bicara custom culture karena kenapa? Modifikasi dalam dunia custom itu sekarang di Indonesia udah mengkaitkan dengan budaya, Bo. Budaya, iya. Makanya kayak Bonggol Toba itu dengan sentuhan warna Batak Toba, Medan. merah, Danau Toba ya. Rapat merah, ya, putih, hitam, ada goldnya Iya, gitu. betul. Jadi sekarang udah nggak yang harus kilat bersih gitu. Yang penting posisi frame itu dia harus presisi. Ya, itu harus lah ya, Terus presisi. kegunaan apa namanya tangki atau apa ya lah fungsi itu fungsi-fungsinya rem, seperlunya lah ya. lampu itu harus ya inilah ya. Nggak harus yang elektrikal berlebihan. Nggak apa mesti. gitu Yang ya. penting ada lampu untuk jalan, rem. Nah, tetap lah ya untuk apa namanya nggak supaya tidak membahayakan si pengendara. Tetap kan berarti balik lagi ya anak motor ini sama motornya pas begitu dibawa dia harus nyatu. Harus ya kan? nyatu. Harus punya soul. Ya maksudnya kayak kau aja lah. Aku lihat kan maksudnya kan kau misalnya touring, kau harus menyesuaikan jaketmu. Iya, jaket. Iya kan, sepatumu, helmmu. Iya. Jadi sebenarnya apapun genre motornya itu outfitnya tuh Outfitnya juga harus sesuai menyesuaikan. kan. Jangan Gitu. selema aja Ya, ya. balik juga balik juga si motor custom itu juga kayak gitu, Iya, boy. benar. Gitu. Jadi nggak semuanya harus kilat, Iya. nggak semuanya harus apa namanya
kinclong gitu. Udah nggak gitu lagi penilaian sekarang. Betul sih. Gitu. Jadi buat kalian kalau ada yang mau inspirasi modifikasi custom atau apa tuh emang yang dilihat bukan kemahalan barangnya, Bukan. ya kan? Aku Iya, juga bukan. jujur ya di part-part yang ada di motor aku juga bukan yang mahal-mahal kali. Mahal. Iya. Tapi gimana caranya menyesuaikan iya, aja. menyesuaikan. Yang penting Gitu. porsinya pas gitu Iya. ya kan. Maksudnya awak pun bukan yang modifikasi orang hebat kali Iya. gitu. Iya, tapi itu pilihan. Iya. Bagi Kalau yang mampu ya, silakan, enggak? kenapa enggak? Sesuaiin gitu. sama kebutuhan. Iya. kan. Dan juga teman-teman yang main apa ya custom ya, kan barang-barang vintage ini nggak semua murah juga, Iya, Boy. iya, betul. Kalau memang dia mungkin dari tahun Ban itu aja mahal juga, 50-an, kan? 60-an ya, misalnya ada tangki Sportster yang tahun dulu ya, yang di bawah tahun 80, 70. Oh, makin susah nyari ya, makin mahal. lebih ya mahal, kan? Boy. Gitu kayak motor-motor BSA, motor-motor Inggris Sama gitu sih, ya. iya. Kayak si Wah. Dani lah ya kan. Iya, Dani makin apa Jakarta kan? Jakarta makin mahal Kan dia gitu. motor sport klasik ya kan. Iya, jadi nggak semua barang vintage itu jatuhnya lebih murah, tapi iya. bisa jadi lebih mahal gitu. Karena Karena sulit. makin jarang barangnya. Jarang. Oke. Nah, kalau ini Boy, pasar atau tujuan dari TWBW ini sendiri apakah tetap di satu tujuan atau sampai jalan berapa tahun sekarang ini ada berubah-berubah? Jadi sebenarnya kalau TWBW ini kan konsepnya urban. Yang kita ya. tahu kan sekarang urban itu kan dia terdiri dari budaya jalanan, street ya. Iya. Dia ada graffiti, mural, anak motor, band gitu ya. Iya. Itu kan beberapa elemen itu nyatu tuh. Iya. Nah, jadi market untuk si TWBW ini sendiri nggak hanya ke anak motor, Boy. Oh. Tapi kalau secara custom ya pasti ke anak motor. Tapi kalau untuk secara merchandise, event, Iya. merchandise event itu kita marketnya tuh nggak hanya ke anak motor, Iya. malah yang banyak beli baju TWBW gitu kan. Ya gua kan punya juga Iya, yang edisi yang TWBW X King Acan itu kan. Nah itu ya dan konsep dari baju itu sendiri merchandise kita itu nggak pure anak motor gitu, bahkan ya cewek-cewek banyak juga yang beli gitu. Jadi memang Yang emang otomotif itu cocok. otomotif cocok, Cewek cowok. cewek cowok, ya iyalah. Emang pasti keren kan? Anak-anak band pun cocok make gitu kan. Jadi marketnya tuh ya lebih luas lah, nggak hanya bisa berkembang. iya nggak hanya anak motor aja gitu. Jadi itu TWBW itu berkembangnya nggak hanya dari bengkelnya, 2014 itu kalian. iya merchandise ya, terus sampai sekarang masih gitu. Dan memang merchandise ini kita kolaps juga sama Lawless sempat kan? Waktu itu? yang 2014 ya? oh iya Yang gua ngasih baju aku seringai. Itu lagi kerja sama Lawless kan? Bengkel. enggak, yang terakhir kerja sama Lawless tepatnya Kepala Aspal, Boy. Oh. Itu 2020. Oh, baru ya, baru. 2020. Jadi ada nama acara tuh Kepala Aspal. Dia kayak custom fest juga, cuma versi teman-teman Lawless lah Jakarta. Itu foundernya Versi Medannya ya? Semi Bramantio, basisnya Seringai. Nah, dia memilih TWBW untuk sebagai tim kolaboratornya mereka untuk cetak merchandise. Oh, itu. Nah, jadi Iya, iya. Kepal Aspal X TWBW itu kalau nggak salah tahun lalu atau 2 tahun lalu gitulah. Sekarang masih ada. Udah ludes. Udah habis ya. Udah habis, udah ludes. Semi pula lagi kan. Semi Orang pula. Iya, Lawless cepet lah. Salah, kita kayak gini heavy metal juga. Dilarang di Bandung. Setan. Hal tersebut. Ini Boy, kan udah jalan berapa tahun nih kan, udah agak lama juga. Nah, jadi selama ngebangun bisnis bengkel custom TWBW ini pasti ada lah hal-hal tersulit atau jatuh bangunnya dari TWBW itu apa? Apa pernah dialamin? Udah pasti pernah Pernah lah, ya. udah pasti pernah. Jadi Lagi bisnis ya kan? terutama di waktu pandemi kemarin, Boy. Gitu. Jadi si TWBW itu udah mau apa ya, Hamin 10 lah ya. Ada event. Hamin 10 mau ada event besar tuh. Itu teman-teman dari Jawa sampai Bali itu udah kita undang, Boy. Oh, buat datang? Udah undang, dan itu udah cakupannya Asia Tenggara. Udah Kuala Lumpur, Singapura, Thailand tuh iya, udah iya. pada kita hubungin gitu kan. Akhirnya Hamin 10 itu dikabarin acara udah nggak boleh lagi, Gitu ya. stop. Di situ
Aduh, Oh, itu iya, acara iya. udah dinanti-nanti, ya kan. Akhirnya ya udah. Percaya nggak? Karena event itu semua melempem. Karena event itu nggak Karena jadi. orang udah mempersiapkan. Iya, kan? akhirnya semua melempem boy. Event-event motor jadinya nggak ada pada tahun itu. Soalnya itu berarti termasuk salah satu event terbesar motor Event custom terbesar di yang Indo. dibuat anak-anak ya. Iya, iya. Yang dibuat anak-anak Sumut, Iya, Medan iya. khususnya. Iya. Itu dia. Gitu. Jadi akhirnya kawan-kawan Kayak jatuh semangat lah ya. jatuh semangat, termasuk aku sebenarnya. Masuk aku Yalah, yang sebenarnya. mau cerita juga. Masuk aku, aduh. Gini, padahal udah hamin 10 gitu. Tapi setelah dari situ kita recovery lah ya. Maksudnya penyembuhan kita ini harus kita bangun lagi semangatnya gitu. Ya udah. Jadi masa transisi antara pandemi itu yang masa-masa sulitnya. 20 ke 21 ini lah ya. 20 ke 21. Tapi ya mulai ke 2022 ini udah mulai bangkit lah kawan-kawan gitu. Band, musik, Musik, otomotif, otomotif, semua habis sih kemarin ini. habis. Ya mudah-mudahan jangan diulang lagi ya. Ya intinya Habis dari sini kita diciduk guys. ya intinya tetap aja lah pakai masker gitu ya kalau di kerumunan gitu, cuci tangan. Kalau kalian gitu. nggak mau kali pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa, facial itu pakai helm aja. Ini kan tadi udah bahas apa hal tersulitnya Hal kan tersulit. Boy, udah kita lewatin pandemi 2021, Iya. terus sekarang udah 2022. Ini target kedepannya apa nih? 6 bulan atau setahun ke depan ini apa? Nah, Atau ada yang lebih jangka panjang lagi? Jadi target di tahun inilah pasti 2022 ini event-event motor ya, Iya. event-event motor itu tetap terus Stabil TWBW lah ya, ya. digaungkan lah tetap gitu. Dan apa ya, tetap menjaga apinya anak-anak boy, itu aja sih. Jadi tapi untuk event apanya itu belum kita tentuin gitu. Yang jelas di tahun ini Harus ada pergerakan lah ya. tetap ada pergerakan terus, itu sih. Iya sih. Jadi biar semangat yang bengkel-bengkel lain kan semangatnya juga Iya. pasti gara-gara ada event kan. 2021 2022 inilah kan mulai kayak kemarin kok ke Mandalika itu Iya. kan udah Iya, alarm, itu salah satu kan. itu kan udah alarm ya event udah oke lagi, rame kemarin. Wah, dari total kapasitas 70.000 yang datang itu hampir 60.000. 60.000 orang. Itu Dan semua memang udah ini ya guys ya, udah Vaksin. udah. Kalau yang nggak vaksin itu ada syaratnya harus antigen dulu gitu. Jadi tetap prokes lah di sana kita. jadi ya itu sebenarnya kayak event Mandalika itu udah salah Iya, satu bener sih. alarm gitu. Itu cita-cita aku dulu ya kan Boy, nonton di Indonesia. Nonton di Indonesia. Dulu udah pernah nonton tapi di Sepang, Di Sepang, Malaysia. Itu 2014 tuh aku nonton. 14 itu banyak pendukung Rossi boy. Nah, itu masih Rossi. Baju kuning Kuning semua. semua. Baju kuning semua. Ada tuh Marcus. Nggak ada. Tapi aku suka Marquez kok, karena seumuran. Rossi kan udah tua ya kan, tapi Udah pensiun lah. Udah pensiun Boy Rossi ya. Tapi Marquez jatuh ya boy ya. Jatuh tuh. Emang udah ini kena dukun kan. Banyak kan dukun nih kan. Udah banyak yang nggak suka dia Boy. Jadi kayak gitulah ya kan. Aku motor sport, dia dari dulu juga motor custom. Tapi sebenarnya nggak ada yang membedakan sih. Iya. Itu balik ke selera aja Selera sebenarnya. aja sih. Ya buktinya kami foto-foto jalan berdua bareng juga Jadi bikin sebenarnya. video juga kan sama Iya. si Airi. Sebenarnya itu pilihan aja gitu. Jadi kalian kalau kawan kalian punya motor mahal, moge-moge mahal itu, kalau dia sombong ya udah biarin aja. ya jalanin ya udah aja, nggak apa gitu. Soalnya Kan nggak jadi patokan ya. soul atau keistimewaan dari motoran itu sebenarnya bukan di Bukan mahal-mahalannya itu. juga Jadi- sih ya kan. Jadi boy, kalau aku perhatikan sampai detik ini ya, Iya. tingkat kerennya seseorang itu bukan dari motornya mahal atau enggak. Ya mungkin Ya, bagi itu yang mungkin mahal itu bonus. dari awal udah keren lah, Iya, ya kan? bonus Iya. gitu. Tapi sebenarnya Siapapun yang pakai itu pasti Iya. keren gitu kan. Tapi sebenarnya bagaimana kita mengemas
tampilan kita di atas motor itu. Iya. Dan motor itu Jadi hidup. Ya. modifnya itu ya itulah perlu banyak referensi agar tidak lebay gitu, tidak berlebihan. Jatuhnya ya supaya nggak kampungan lah gitu. Sesuai porsinya aja gitu. Jadi tingkat kekerenan seseorang tuh bukan mahal murah sebenarnya. Taste-nya itu yang mahal. Iya kan? Misalnya pakai bensin, aku pakai Pertalite, dia Pertamax, ya nggak boleh sombong lah dia. Jangan kemana itu? Tapi lagi naik pula ya. Harga bensin nih. Kita nggak pakai Pertamax, aku Pertamax sih. Aku perasa Pertamax juga. ya. Iya. Jadi Kodip kan baru apa? Trail lah. Kita kan kemarin baru aku bikin videonya. Oh yang episode trail. sebelumnya ya. Iya, episode sebelum ini. Oh iya betul. Aku selain suka motor sport, motor trail juga. Iya. Aku sebenarnya suka juga. Dia juga suka. Aku mau ngambil Yamaha DT. Oh DT. DT 100 balik lagi ke vintage emang gitu. 2 tak boy. Iya 2 tak. Nah jadi untuk trail GR boy. itu pun gitu kan. sedap juga. Juga kan. NSR. Nah ini kan, harga pun lagi digoreng-goreng ini. Udah gitu pun motor-motor yang fairing yang dulu-dulu itu lagi kejar semua itu kan boy. dulu emang sebenarnya dari awal bikin itu udah aku bilang boy. Sebenarnya aku tuh lebih pengen nge-review motor-motor yang 2010 ke bawah. Karena tapi ya gimana? Lebih gagah juga ya kan. Lebih bodinya lebih besar. Dibandingin tuh boy, CBR 1000 2005 sama CBR SP yang sekarang. Yang CBR 1000 SP yang sekarang itu udah kayak 250 aku. Iya kan? Iya, makin kecil. Kalau dulu tuh emang besar. Jadi sebenarnya subscriber Ibnu Faisal itu harus lebih ngulik sebenarnya. Motor-motor yang di bawah 2010-an itu lebih gagah sebenarnya. Iya, tapi emang rata-rata boy, apalagi kalau misalnya di dunia YouTube kayak gini, orang-orang pecinta 2 tak tuh biasanya lebih detail. Iya. Karena biasanya yang pencinta 2 tak ini dia lebih mendalamin ya. Kalau aku lihat dari video-video orang, lihat komennya gitu kan, kayak banyak ini nampak ya komen lama gitu ya. Lama kayak nampak misalnya dia dulu udah pernah punya Satria Hiu. Iya, betul. Terus Ninja Double R, Ninja S. Nah, yang lagi naik kan. Iya. Itu. Iya sih. NSR. Dan sekarang banyak yang restorasi juga. Banyak. Kayak apa ya? F1 ZR itu loh. Iya kan? Gitu. F1 Pos One kalau kita sebut Pos One. Nah, itu banyak apa ya dicari lagi gitu. Iya, Satria gitu kan. Jadi pada banyak yang restorasi Ya banyak lah kalau ngobrolin yang kayak gini nih ngembangnya bisa kemana-mana ya kan. Sebenarnya ke semuanya. Iya. Jadi pokoknya kalian kalau di jalan gak usah tengil-leli. Kalian yang masih 17 ke bawah itu nggak usah lah. Iya. Ngumpul-ngumpul di jalan lebih kalem aja, santai aja, lebih tenang. Ya, tapi emang itulah sayangnya di Indo wadah-wadah kayak sirkuit itu emang kurang ya. Salah satunya masih kurang. Tapi Jakarta kan tertolong. Jakarta ada Sentul. Sekarang itu udah di Ancol, udah ada balap. Oh, udah. Formula E bakal kan? Iya, itu juga. Terus yang drag di Ancol kan udah di kan? Jadi biar orang anak-anak itu. Itu yang anak-anak motor juga bisa? Bisa. Semuanya boleh main di situ. Itu bayar kalau nggak salah. Tapi aku belum kesana sih, belum sempat kemarin. Kan Rifat Sumker. Tapi di Sentul tuh ada akademinya, Boy? Ada. Yang 43 Racing School itu punya ini si M Fadli. Jadi dia begitu full. Bobeknya. Tunggu Boy. Boy, gimana nih sarannya buat anak-anak muda yang baru-baru mau terjun ke dunia otomotif atau mau mulai ngebengkel, bikin bengkel custom sendiri atau apa itu gimana masukannya gitu? Ya sebenarnya gampang-gampang susah Boy. Jadi gini, dia harus menemukan benar-benar passionnya dulu, gitu. Karena kan balik lagi nih, mau bengkel seperti apa yang buka? Mau bengkel motor sport kah? Atau memang jatuhnya custom atau vintage modern klasik gitu-gitu ya? Lebih mau ke arah mana? Dia harus ada punya spesifik dulu nih, iya kan? Kita bilang lah kalau dia memang pengen jatuhnya ke custom motor custom klasik gitu ya. Nah dari custom klasik ini tuh bercabang lagi Boy, ada rootsnya lagi. Dia lebih mau kemana nih? Dia lebih mau kemana? Mau yang old school atau yang vintage, modern klasik yang memang pabrikan gitu ya? Oh, kalau contohnya kayak Royal ya? Royal Enfield yang mau cuma atau W175 gitu ya, hanya ganti-ganti part aksesoris gitu.
Nah jadi sebenarnya sebelum buka bengkel harus jauh lebih belajar lagi boy. Dia lebih mau ke arah mana, spesifiknya itu mau kemana gitu. Karena motor kalau semuanya ditampungin itu nggak bengkel yang spesifik, itu jadi bengkel. Jadinya orang bengkel, bengkel biasa aja udah ya kan. Dan orang pada akhirnya kurang percaya boy. Pada akhirnya motor yang kita anggap nih mau ngambil market yang mungkin moge ataupun yang merek-merek tertentu Eropa lah ya, gitu. Eropa ya betul. Pasti ragu nih gitu. Nah akhirnya memang harus cari referensi lebih dalam dan belajar lah gitu, lebih spesifik ini aku mau kemana ya. Dan di situ nanti bakal ini lagi tuh menemukan rootsnya lagi tuh. Kalau aku main di custom itu harus diperdalam lagi gitu, tracker seperti apa, chopper seperti apa, karena chopper ini ada chopper genre yang Amerika, ada yang Jepang, beda lagi berarti gitu. kalau kulihat juga anak custom itu sebenarnya yang ngebangun motor nggak sembarangan, ya kan? Bukan kayak ngasal-ngasal, yang penting mirip Harley, yang penting gitu. mirip Royal, ya kan? Iya, enggak selamanya custom itu harus seperti motor Harley mungkin, bukan gitu ya. Karena kan pandangan orang umum rata-rata gitu ya kan. Maksudnya nggak mesti loh motor custom yang tangkinya itu dia motornya merek Jepangan, tapi tangkinya itu mereknya BMW gitu. Betul. Nggak mesti gitu. Itu gitu. inilah parah gitu. Tapi ada boy. Ada boy. Ada boy. Nah jadi motornya itu Jepangan, tapi nanti tangkinya kalau Triumph gitu. Nggak usah yang gitu, yang menyesuaikan aja sama trackernya. Agak kurang sih kalau kayak gitu. Jadi intinya perbanyak referensi lah ya pokoknya. Ya mau itu di bengkel motor sport, bengkel motor custom, perbanyak referensi gitu lah. aja. Pokoknya kalian harus tetap mau bangun bisnis kayak gitu tuh jangan sepele, harus konsisten, niat ya boy ya. Terus jangan pikir itu bakal naik terus grafiknya. Nah, pasti ada jatuhnya dan lagi. Terus terang boy, aku kalau untuk 100% terjun di bisnis bengkel ini belum 100% juga. Karena juga nyambil di band juga kan. Nyambil di band. Dan maksudnya ya itu udah gila lah. Iya. Udah bisa sampai kayak gini. Iya, jadi grafik itu bakal naik turun dan itu harus harus tambeng nih berarti kalau bahasa Jawanya tambeng gitu. Emang harus semangat lah ya kan, bakar gitu semangatnya. Karena juga tanggung di dunia kayak gitu kan orang-orangnya juga banyak ya kan, pekerjaannya juga banyak. Jadi kita ya biar bisa itu jalan ya harus benar-benar dikonsepin. Betul. Ya kan, bukan sembarangan aja gitu. Nggak bisa sembarangan lah. Pokoknya bukan diri pembeda ya. Sekali lagi bukan jadi pembeda, motor custom klasik ataupun motor sport tuh nggak jadi pembeda sebenarnya. Itu balik ke tes masing-masing gitu. Ya intinya di jalan bareng juga. Bersama-sama bayar pajak juga ya. Yang penting kalian jangan ngelawan arah, ingat itu ya. Jangan ngelawan arah, udah ngelawan arah. Kalau yang cewek nih, ada cewek nonton. Kalau kalian ngidupin lampu sen ke kiri, ya ke kiri aja. Ke kiri, jangan belok kanan. Kadang kami yang jantungan, boy. Iya, gimana ya? Kami yang jantungan asli, pusing. Oke, jadi itu ya seputar perbincangan kita malam ini sama Bro Aas atau Bang Aas. Kalau Hairi manggil aku Bro Ren. Bro Aas, kalau manggilnya Zopora. Zopora. Ada satu lagi Megah namanya. Nah, dia lebih ganti di-cut. Oke, jadi segitu aja ya guys buat konten otomotif yang kali ini. Jadi jangan lupa terus dukung dunia perotomotifan, mau di motor custom, mau di motor sport. Boy, info terakhir boy. Apa tuh? Ini sekarang Rifat Sungkar lagi memperjuangkan nih, untuk supaya ada undang-undang kalau motor custom itu boleh legal ya. Legal benar. Karena cuma selama regulasinya bakal keluar nunggu beberapa bulan lagi lah ya. Beberapa gimana lah ya nanti untuk regulasinya gitu. Jadi emang kalau aku lihat ya di tahun 2022 ini memang kayak salah satu momen kebangkitan otomotif ya, motor khususnya. Karena kan presiden kita udah mulai branding motor. Terus kemarin udah ada event besar Mandalika yang internasional itu benar-benar luar biasa. Viral, apalagi gara-gara ini ya. Aku yang di Medan aja pun vibes itu kerasa lihat vlognya di edisi yang 2 sebelumnya ya. Kalau itu 4 video sebelum ini. 4 video. 4 video iya.
Nanti kalian boleh tonton video aku yang di Mandalika, ada Itu di videonya. merinding aku, vibes-nya itu keren. Wah, keren. karena itu ngerasain langsung di negara kita, di tanah kita sendiri. Dan sambilan juga tuh nyanyi-nyanyi lagu nasional Wah, gitu. aduh itu merinding kali gue. Dan pas itu emang nyanyi itu. ada yang ngarat kan? Nggak ada kan? Ada, Oh, dari directionnya kan ada, yang Oh. orang Indonya MC-nya gitu kan, ngarahin. Habis itu yang nyanyi bareng. Iya. Pokoknya kalian teman-teman harus tetap semangat. Mudah-mudahan pandemi ini udah benar-benar berakhir biar kita tetap Amin. bisa bareng keluarga lagi, bisa bareng teman-teman lagi, semua perekonomian mudah-mudahan bisa lancar lagi ya. Iya. Dan Oke. event motor. Event-event motor, event-event musik, Hammer Sonic. Nah, Mudah-mudahan kedepannya semua event berjalan dengan lancar, jadi kita bisa pikirannya refresh lagi, nggak kepikiran penyakit-penyakit melulu lagi Oh iya, ya. buat yang mau follow Instagram TWBW. Oh iya, ya. sorry lupa tadi. @twbw10 sama aku @aasnugroho. Aas Nugroho. Terus Vintage buat Glasses. bandnya ya, T Vintage Glasses. Vintage Glass. Nanti kita masukin di sini ya. Sini. Nah, oke. Oke, terima kasih buat teman-teman yang masih setia buat nontonin boy. video-video di channel aku. Buat Bang Aas. Salam buat doi ya, boy. Kau Jakarta. jangan, kau jangan sombong kau. Oh juga, boy. 2 tahun nggak jumpa Udah main Par. sentul sombong aja. Mana main kita lagi pelan-pelan. Tapi nggak boleh di jalan. Jalan. Jangan di jalan raya ya. Harus memang pada tempatnya. Jalan raya kita foto-foto aja nggak apa-apa Betul, lah. betul. Pakai FG biar keren gitu kan. Benar. Upload di IG. Benar. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, buat teman-teman yang belum subscribe. Ada nggak YouTube-nya? YouTube-nya YouTube band aja ya, Vigas Rock. Vigas Rock ya nama Vigas YouTube. Rock. Nanti kita masukin juga. Masukin. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh di-subscribe kalau kalian memang suka Ibnu dengan Faisal. Ibnu Faisal double L. Double L. Buat teman-teman yang udah nonton dan teman-teman yang udah subscribe, thank you. Oke. Like dan komen lah. Like dan komen boleh juga lah. Tapi komennya yang Yang bagus-bagus bagus-bagus aja lah ya. ya. Kalau yang minus-minus boleh juga, tapi agak panjang komennya. Jangan pendek-pendek. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum dan salam roda 2. Salam roda 2. Yo. Sikat. Tet 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 tet. Tet. Mana boy? Tet tet tet. Tet tet tet. Tet 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 tet. Naik motor di bulan Ramadan. Dah.